Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Apa kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Baik, kali ini kita akan membuat kartu tanda anggota guys, yang anti air dan anti gores. Oke, bagaimana caranya? Oke, check it out berikut guys. Nah, untuk bahan-bahannya guys, yang pertama adalah kita membutuhkan kertas PVC. Kertas PVC terdiri dari dua lapisan guys ya. Ada lapisan yang luar dan lapisan yang dalam. Oke. Nah, untuk yang kedua yang kita butuhkan adalah alat laminasi seperti ini guys. Ini adalah untuk melaminating KTA nanti yang kita butuhkan. Nah, untuk yang terakhir adalah ini guys. Ini adalah alat pemotong kartu. Nanti kita potong kartunya pakai ini, jadi otomatis untuk hasilnya ukurannya pasti sesuai karena ini sudah ada ukurannya seperti ini guys. Nah, sebelum kita lanjut untuk mendesain kartu tanda anggotanya guys, oke, bagi kalian yang belum pernah melihat atau belum pernah menggunakan kertas PVC, ini adalah kertas PVC, dimana kertas PVC tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, ada lapisan luar yang ini yang lebih tipis, ini lebih tipis guys, dan ada juga lapisan yang dalam. Kalau lapisan dalam lebih tebal. Nah, oke, seperti ini. Untuk lapisan yang luar ini adalah sama dengan kertas-kertas seperti biasa, jadi tempat untuk mencetak. Jadi kita mencetaknya nanti di kertas lapisan luar guys. Nah, lapisan luar ini ada dua sisi yang berbeda guys. Nah, jadi kalau misalkan kita usap seperti ini guys, jadi ada dua lapisan yang berbeda. Ini kalau yang satunya lebih halus dan satunya agak kasar guys. Dan kita akan mencetaknya di bagian yang lebih halus. Karena apa? Kalau yang bagian kasar ini adalah ada satu lapisan, dimana kalau kita misalkan klentek ya, jadi di sini ada lapisan lagi. Nah, kalau misalkan kita buka seperti ini, kita klentek ya, ini adalah lapisan yang kita buang guys. Jadi untuk penjelasannya nanti kalau kita misalkan sudah laminasi, kita nanti akan tahu ini fungsinya untuk apa. Nah, kalau ini yang sudah bisa diklentek, berarti untuk yang bidang cetaknya nanti di sebelah sini guys. Jadi sebelah ini yang tidak ada lapisan luarnya seperti ini. Sedangkan yang lapisan dalam seperti ini juga ada dua lapisan guys. Jadi kalau yang di luarnya ini ada plastik yang menutupi. Kalau misalkan kita buka seperti ini guys. Nah, kelihatan ini adalah plastik luarnya. Ini tujuannya adalah di dalamnya sini terdapat lem. Kita gunakan untuk melekatkan kertas PVC yang bagian luar ini guys. Jadi nanti ini kita telangkupkan seperti ini, kita tutup seperti ini, dan di dalamnya nanti ada lapisan yang di dalam seperti ini. Nah, oleh karena itu nanti kita akan membuat layout. Karena tulisannya nanti kan kita cetak di sini, berhubung cetakannya di dalam, otomatis itu nanti kalau kita tutup seperti ini guys ya. Nah, kita tutup seperti ini, tulisannya kan di dalam nih, kita tutup seperti ini, otomatis nanti kalau misalkan tulisan itu nanti kartu ini nanti tergores ataupun kena api ya ya kebakar ya kalau kena api. Nah, kalau misalkan tergores atau kena air, itu nanti aman guys. Jadi lebih aman daripada KTP, saya yakin. Sombong amat. Karena apa? Tulisannya nanti berada di dalam, jadi nggak di luar, jadi di lapisan di dalamnya. Otomatis kalau misalkan tulisannya di dalam sini dan kita lihatnya dari bagian sini, nah kita akan merubah layoutnya. Jadi kalau misalkan kita mengetik tulisannya itu nanti teksnya harus dibalik guys. Jadi dibalik supaya kalau misalnya kita melihatnya dari sini, di sisi sini, nanti otomatis hasilnya tidak terbalik seperti itu guys. Oke, kita lanjut untuk mendesain KTA-nya terlebih dahulu di PC guys. Oke, ya ini ada contoh desain kartu anggota guys. Jadi kalian terserah mau desain di mana, di Photoshop bisa, di Corel bisa, dan nanti bisa dimasukkan di dalam Microsoft Word untuk pencetakannya. Kalau misalkan kalian suka pakai Microsoft Word seperti saya guys. Oke, selanjutnya kita akan membalik desain dari kartu ini. Pastikan ini kan masih tulisannya masih sesuai guys. Nah, kita harus membalik tulisannya jadi terbalik supaya nanti hasilnya jika kita cetak di kertas PVC nanti hasilnya tidak jadi terbalik. Jadi kita membalik sesuatu supaya nanti jadinya tidak terbalik. Gimana guys? Ya seperti itulah, nanti kita akan tahu sendiri kalau sudah jadi hasilnya. Oke, kita akan terbalik terlebih dahulu. Klik format ya. Oke, bagian rotate, kemudian klik horizontal. Nah, jadi seperti ini. Oke, untuk yang bagian depannya ini bagian belakang, ini bagian belakang kartu, ini bagian depan. Oke, untuk rotate kita juga flip horizontal. Kartunya kita pindah di sini, untuk fotonya kita pindah di sini. Oke,
Setelah ini kita cetak guys. Oke guys, ini kita sudah tercetak. Nah hasilnya seperti ini, terbalik kan? Oke, terbalik, tulisan member juga kebalik. Nah selanjutnya kita akan memotong bagian dalam. Jadi kertas bagian dalam ini nanti menjadi dua guys, karena yang kita butuhkan cuma separuhnya aja. Karena ini nanti kalau misalkan ini kita lipat, jadi kan kita cuma membutuhkan lapisan dalam cuma separuhnya aja. Oke, kita potong terlebih dahulu guys. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu mesin laminasinya, kita nyalakan. Oke, untuk pemanasan kita on kan, kita buat set 150 aja guys. Oke, nah bagi kalian yang belum pernah menggunakan mesin laminasi, akan kita buat tutorialnya untuk yang di video selanjutnya ya guys. Oke, sambil menunggu laminating panas, kita membuat ini terlebih dahulu, kita potong. Oke, kemudian kita lipat dan perhatikan guys, ini kan di sini juga tembus kan bagian di belakangnya. Kita harus memposisikan sesuai dengan depan dan belakang itu sejajar guys. Jadi pastikan sejajar. Ini yang depan, ini yang bagian belakangnya kita sejajarkan. Kemudian kalau misalkan ini sudah, oke. Nah ini yang saya maksud guys. Jadi, nah kita kan ngeprintnya di sisi sebelah sini guys. Ini kan kebalik nih tulisan member. Kalau misalkan kita baca dari sini, jadinya nggak kebalik. Nah seperti ini guys. Oke, untuk yang selanjutnya bagian dalamnya kita potong sesuai dengan kebutuhan guys. Oke, kira-kira segini aja kita potong. Oke, selanjutnya kita buka lapisan luarnya yang menutupi. Ini adalah plastik, ada plastik, kita bukanya. Kita buka plastik lapisan luarnya guys. Nah ini buka. Oke, yang sampingnya juga kita buka. Ini kanan kiri harus kita buka guys, plastiknya. Oke. Nah kemudian pastikan guys kalian nggak memegang di bagian dalamnya, karena ini ada lem. Kalau misalkan lemnya kepegang oleh kalian, nanti jadi daya lekatnya kurang, nanti masuk ke sini. Oke, kemudian kita masukkan di sini, ini di dalamnya. Oke, masukkan aja. Oke, seperti ini. Pastikan bagian print ini dapat menutupi putih-putih guys. Jadi menutupi yang bagian dalamnya. Jadi pastikan jangan sampai bagian dalam ini terlepas dari bidang cetak desain dari KTA ini. Oke, selanjutnya kita menunggu dulu terlebih dahulu guys untuk mesin laminatingnya supaya siap, karena ini lampu hijaunya belum nyala. Kita tunggu sebentar lagi. Nah oke, lampu hijau sudah ready guys. Kemudian kita masukkan pelan-pelan ya. Oke, kita masukkan kartu kita di dalam. Jadi masukkannya begini ya, jangan dibalik seperti ini. Nanti kalau misalkan dibalik seperti ini, dikhawatirkan nanti dikhawatirkan nanti ada angin yang masuk ke sini, akhirnya di sini melendung seperti itu guys. Jadi masukkan mulai dari sini ya. Oke, masukkan. Ini guys, KTA-nya sudah jadi. Nah kalau misalkan satu kali dirasa kurang, kalian bisa masukkan sekali lagi guys. Tetapi pastikan ketika kalian memasukkan kartu ini ke dalam mesin laminating untuk kedua kalinya, ini kartunya pastikan sudah dingin terlebih dahulu guys. Karena kalau misalkan kartunya baru keluar dari sini masih hangat, lalu kalian langsung masukkan nanti ke dalam mesin laminating, ini dikhawatirkan nanti akan meleleh guys, karena terlalu panas. Oke. Ini sudah jadi guys. Kemudian selanjutnya kita akan memotong kartu ini dengan pemotong kartu. Nah kita akan memasukkan kartu ini ke dalam pemotong kartu guys. Jadi dari atas kita masukkan ke dalam kira-kira. Oke, disesuaikan tepat di tengah-tengah. Nah kalau misalkan sudah tepat seperti ini guys, baru kita potong seperti ini. Tuasnya tarik langsung kenceng aja. Nah kartu sudah terpotong guys, seperti ini jadinya.
Kenapa ini burak? Karena kita belum buka lapisan luarnya guys. Oke, kita buka aja lapisan luarnya. Nah, kita bisa membedakan guys, setelah dibuka ternyata hasilnya bening. Nah, kenapa di bagian kartu PVC yang bagian print tadi, kertas bagian luar, kenapa ada lapisan luarnya seperti ini guys? Ini karena digunakan untuk pengaman bagian dalam sini ketika kita masukkan ke dalam mesin laminating, supaya lebih aman seperti itu guys ya, supaya aman, tidak terkena goresan ketika kita masukkan ke mesin laminating, supaya tidak rusak bagian dalamnya. Oke, nah makanya setelah itu kita harus membuka bagian luar ini supaya bagian dalamnya kelihatan lebih jelas. Oke, untuk yang bagian belakangnya kita juga buka guys. Ya, iya seperti ini guys. Ups, tapi ada yang kelupaan guys, bumper card nggak ada namanya. Tapi nggak apa-apa ya, ini sebagai contoh aja. Dan oke, baiklah, kita akan pengetesan. Sebelumnya kita akan mengetes apakah ini benar-benar anti gores. Oke, kita siapkan gunting yang tadi. Oke, bagaimana kalau misalkan kita gores, apakah akan tergores, apakah tulisan yang di sini akan hilang? Oke, kita coba. Nah, kalian bisa lihat guys, di sini lapisannya cuma tergores di bagian luar dan tulisannya ini tidak hilang guys. Nah, kan tetap, jadi meskipun kita gores, tulisannya ini tidak akan bakal hilang. Jadi tulisannya tidak akan hilang. Jadi yang hilang cuma bagian luarnya ada yang tergores, cuma tulisan dalamnya tetap kelihatan guys. Nah, bagaimana kalau misalkan kita celupkan di dalam air? Apakah ini nanti akan rusak kartunya? Oke, kita coba saja guys. Oke. Nah, setelah kita gores-gores tadi tidak bermasalah kartunya, jadi tulisannya tetap aman. Sekarang kita tes apakah juga akan luntur ketika kita masukkan ke dalam air guys. Oke, kita masukkan. Kita gores-gores lagi di dalam air, apakah ini nanti akan hilang? Oke, ternyata aman guys, jadi cuma lapisan luarnya saja yang tergores, untuk tulisannya tetap aman, tidak masalah, dan juga tidak luntur guys, karena kita mendesain, membuat kartunya tadi, mencetaknya di bagian dalam, bukan di bagian luar. Kalau misalkan kalian pengen mencoba perbandingan dengan KTP, silahkan KTP nya kalian celupkan ke dalam air dan gores-gores, pasti hilang guys. Oke, cukup sekian dari saya guys, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini guys, dukung terus channel ini biar berkembang dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih and see you in the next time and bye bye guys.